Good morning, my dear students. Grade 3, how are you this morning? I hope you are fine. Welcome back to our lesson video. We will start our lesson this morning, but before that one, let's take a pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing unto this morning. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also parents. Forgive us for our sins. Thank you God. Amen. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Anak-anak, mari saksikan video pembelajaran dengan penuh semangat. Open your book page 125. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Nah, setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, kita lihat ya tandanya. Tanda pertama itu disebut dengan tanda kedalaman air. Kemudian tanda yang kedua itu dilarang mendorong. Kemudian tanda yang ketiga dilarang terjun di kolam dangkal. Lalu tanda berikutnya dilarang berenang sendirian. Kemudian tanda yang berikutnya ini dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ayo ingat tanda-tanda berikut saat kamu di kolam renang ya nak. Nah, setelah berenang, Udin, Edo, dan Beni istirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, judulnya alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Kita lengkapi kalimat berikut. 1. Alat komunikasi digunakan pada masa lalu. Nah, jawabannya adalah tradisional. Kemudian yang kedua, termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Nah, jawabannya adalah kentungan. Kemudian yang nomor 3, lonceng dan memiliki fungsi yang sama. Nah, apa itu nak jawabannya? Jawabannya adalah gong ya. Lonceng dan gong itu memiliki fungsi yang sama. Kemudian yang nomor 4, telepon kini berkembang menjadi Jawabannya adalah ponsel. Lalu nomor 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Nah, Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi.
Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Anak-anak, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat tersebut salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, ini ada jenis sifat lalu ciri-cirinya. Apabila sifatnya sopan, ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Sifat sombong selalu merasa lebih baik dari yang lain. Sifat keras kepala tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu sifat rendah hati selalu menghargai orang lain. Lalu sifat humoris senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, bagaimana dengan sifatmu? Coba temukan dulu ciri-ciri dari kepribadianmu. Apakah kamu sopan? Apakah kamu rendah hati? Sifat yang tidak baik tidak perlu dicontoh ya, Nak. Nah, selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Kamu cari bersama dengan orang tuamu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Mari temukan sifat-sifat di dalam keluarga kamu. Aneka sifat dari anggota keluargamu atau teman dekatmu. Nah, misalnya namanya Putri, sifatnya penyayang, lalu kebiasaannya adalah memberi makan kucing. Kemudian nama berikutnya itu adalah Intan. Nah, sifat Intan ini rajin dan pembersih. Kebiasaannya adalah rajin membersihkan kelas. Untuk 3 sifat lainnya, kamu dapat memilih kebiasaan dan sifat dari keluargamu atau teman dekat yang ada di komplek perumahanmu. Jawab di buku PR kamu ya, Nak. Nah, diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan bersama dengan orang tuamu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman dan atau keluarga, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga halaman 133. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Nah, mari kita baca teks di bawah ini. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Wow, hebat ya. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Nah, selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Jadi zaman sekarang sudah sangat canggih ya, Nak. Nah, mari kita cari kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Kerjakan di buku PR kamu ya.
Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Benny menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Nah, kita perhatikan langkah-langkah membuat telepon kaleng. Nah, yang pertama siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Ya, kemudian yang ketiga, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali. Lalu yang keempat, telepon kaleng siap digunakan. Nah, kamu dapat mencoba di rumah bersama dengan orang tuamu, Nak. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Nah, kita amati dulu ya pola hiasan Toraja berikut ini. Nah, ada dua pola, Nak. Ya, bagus sekali polanya ya. Yang pertama itu pola paksulan sang buah. Kemudian motif yang kedua yaitu pak kolong bukuk. Itu dia pola hiasan Toraja. Kemudian berikutnya ada pola yang sangat indah yaitu motif pak polok songkang, kemudian motif pak tangko patung. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Nah, kamu dapat membuat hiasan sesuai dengan keinginanmu. Nah, kamu dapat menggambarkan di selembar kertas, kemudian kamu gunting seukuran dengan kaleng. Lalu salin hasil karya hiasan yang telah kamu buat dan tempelkan di telepon kaleng kamu. Warnai gambarnya ya, agar lebih menarik. Well, that's all about our lesson this morning. Let's take a pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we have finished our lesson and we will continue our activities. Please bless all of us. Thank you, God. Amen. Goodbye, my dear students.